Curah hujan tinggi, Jatim masuki puncak musim hujan. Pelaksanaan makan bergizi gratis, tunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur cegah dan kurangi dampak banjir di Jatim. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Sidoarjo. Tingginya curah hujan beberapa waktu terakhir disebabkan karena sejumlah wilayah di Jawa Timur telah memasuki puncak musim penghujan. Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Diprediksi puncak musim hujan masih akan terjadi hingga Januari mendatang. Perakirawan BMKG kelas 1 Juanda, Andri Wijaya mengatakan saat ini gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby melintasi wilayah Jawa Timur. Fenomena ini membuat peningkatan awan hujan terjadi. Rata-rata peningkatan curah hujan di kisaran 30 hingga 60 mm per minggu. Adanya peningkatan curah hujan tersebut, sejumlah wilayah di Jawa Timur mengalami puncak musim hujan. Diprediksi puncak musim hujan akan berlangsung hingga Januari mendatang. Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang timbul di puncak musim penghujan, seperti banjir, longsor, dan pohon tumbang. Perlu diwaspadai dalam 3 hari terakhir, karena satu, adanya gelombang Rossby yang masuk ke Jawa Timur serta Lopreso di selatan Jawa Timur, sehingga menyebabkan peningkatan curah hujan dan intensitas hujan yang turun di Jawa Timur. Kemudian untuk puncak musim hujan sendiri, ada beberapa daerah Jawa Timur yang sudah memasuki puncak di awal Desember ini, dan sebagian besar Jawa Timur memasuki puncak di bulan Januari. Kementerian Pertanian melalui Pusat Veteriner Farma atau Pusvetma Surabaya mempercepat produksi vaksin. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kesehatan hewan ternak pada cuaca ekstrim yang rentan terhadap penyakit menular. Harganya 700 sudah jelas tuh. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda saat peresmian fasilitas produksi vaksin dengan teknologi mekanisasi dan otomasi di Pusat Veteriner Farma Pusvetma Surabaya. Percepatan produksi vaksin ini menjadi strategi besar dalam menghadapi ketidakpastian cuaca yang mengancam sektor peternakan. Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan vaksin, namun juga pendistribusian vaksin dalam upaya menjaga kestabilan pangan, terutama pasokan daging, susu, dan telur, yang menjadi salah satu program Presiden dalam swasembada pangan. Kementan juga memperkuat kerjasama dengan pihak swasta PT Purnama Laboratori untuk mengembangkan produk diagnostik penyakit hewan, termasuk rapid test kit kebuntingan hewan ternak. Dengan langkah cepat dan kerjasama dengan pihak swasta, Kementan memastikan Indonesia siap menghadapi cuaca ekstrim dan menjaga kestabilan dan ketahanan pangan nasional. Kita sudah mentes juga untuk produksi vaksin unggas di Pusvetma ini. Dengan adanya alat yang baru tersebut, dari tadinya yang hanya memproduksi 1 juta dosis per bulan, dengan alat baru tadi, inocular harvester, itu bisa meningkat menjadi 5 juta dosis. Dan tentu ini dalam rangka menyiapkan vaksin unggas menghadapi cuaca ekstrim yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Menjawab kebutuhan dalam negeri itu Pusvetma yang harus menjawab. Sehingga nanti ketergantungan impor kita terhadap bahan-bahan yang dibutuhkan, baik obat, vaksin maupun bahan biologis lainnya,
kit dan lain-lain tidak tergantung lagi dengan pihak-pihak luar. Dan itu banyak disampaikan, ini adalah bagian dari rangkaian swasembada kita. Terus untuk mendukung juga program makan bergizi, di mana telur dan ayam menjadi sebuah komoditas yang menjadi bahan pokok dalam makan. Kita ke informasi terkait program makan bergizi gratis. Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Surabaya menyebut anggaran Rp10.000 per porsi untuk program makan bergizi gratis sudah cukup layak. Meski demikian, pihaknya masih menunggu juknis atau petunjuk teknis untuk pengawasan program tersebut. Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiar Rifai menanggapi anggaran Rp10.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Lebih dari 360.000 siswa SD, SMP sekota Surabaya dinilai cukup dan layak. Pasalnya, konsep yang ditawarkan nantinya berupa dapur umum untuk mengolah dan memasak bahan makanan untuk program MBG tersebut. Meski begitu, DPRD Surabaya belum dapat memastikan jumlah dapur umum dan tenaga pemasak yang dilibatkan, lantaran masih menunggu juknis atau petunjuk teknis pelaksanaannya. Makan bergizi gratis direncanakan mulai berlangsung Januari 2025. Saya kira sudah memenuhi karena ini kan konsepnya kan dapur umum. Jadi bukan kita membeli makan 10.000, tapi ada dapur umum yang menyiapkan dengan bahan-bahan yang dari kita semua, seperti ketahanan pangan dari laut, dari pertanian, kita kumpulkan dan didistribusikan, itu sehingga 10.000. Cuma ini kan berkembang sampai sekarang, jumlahnya belum kita terima. Jadi pada prinsipnya Surabaya ini bisa siap untuk melakukan. Sementara itu, pelaksanaan makan bergizi gratis tunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Pemkot Surabaya akan mulai merealisasikan program makan bergizi gratis mulai Januari mendatang. Meski besaran nilainya berkurang menjadi Rp10.000 dari sebelumnya Rp15.000, Pemkot Surabaya tetap memastikan kecukupan gizinya tetap terpenuhi. Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya memastikan akan mulai melaksanakan program makan bergizi gratis mulai Januari 2025. Kadis Pendik Surabaya Yusuf Masruh mengakui jika secara teknis, juknis masih dikaji di pemerintah pusat, termasuk pola pembagiannya dan pelaku usaha yang dilibatkan. Meski nilai paket makan bergizi gratis berkurang dari Rp15.000 menjadi Rp10.000, komposisi gizinya diusahakan tercukupi sesuai saran ahli gizi, yakni mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan kalsium. Ada sekitar 360.000 siswa SD, MI, SMP, dan MTS yang akan menerima program makan bergizi gratis setiap hari aktif sekolah. Program tersebut ditaksir menelan dana Rp1 triliun per tahun atau setara dengan 8% APBD 2025. Anggaran makan gratis ini kan juga masih menunggu kementerian ya. Kemarin kan kita sudah istilahnya tetaplah untuk anggaran tahun 2025 kita disiapkan oleh pemerintah kota. Tapi nanti besaran itu nunggu besaran, mekanisme, model, dan nanti anggaran di satuan mana juga masih nunggu dari kementerian. Tadi isu yang 1 triliun itu belum pasti ya Pak ya? Loh, kalau itunya penganggarannya sudah, nanti besarannya kan bisa kurang, bisa. Saudara, Dinas Pendidikan Jawa Timur mengevaluasi pelaksanaan pendidikan sepanjang 2024. Hasilnya, pendidikan di Jawa Timur pada tahun mendatang perlu pengembangan inovasi pendidikan agar meningkatkan daya saing lulusan tingkat SMA dan sederajat. Ada 3 hal penting perlu ditangani Dinas Pendidikan Jawa Timur demi meningkatkan mutu pendidikan, yakni dengan cara pemerataan anggaran, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan inovasi. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwai, anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah pusat cukup besar, namun masih ada sekolah belum bisa mengakses secara maksimal. Selain itu, kualitas pendidikan meliputi guru, siswa, hingga manajemen sekolah juga perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing di kancah nasional. Ini karena masih ada kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil di Jawa Timur.
Pada tahun 2025 perlu meningkatkan inovasi pendidikan agar tercipta daya saing lulusan tingkat SMA dan sederajat di Jawa Timur. Kita perhatikan bersama, yang pertama adalah anggaran pendidikan yang saat ini sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah cukup tinggi. Namun ternyata dengan tingginya itu dan sudah melebihi dari mandatory spending, ternyata masih ada sekolah-sekolah kita yang belum terakses terhadap anggaran pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah kualitas pendidikan, baik itu dari gurunya, siswanya, dan juga manajemen sekolah masih perlu menjadi bagian. RSUD Dr. Sutomo antisipasi penyakit metabolik pada masa Nataru. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, RSUD Dr. Sutomo Surabaya mempersiapkan sejumlah langkah untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dirut RSUD Dr. Sutomo Cita Rosita Sigit menyebut, tren penyakit yang sering ditangani saat libur Nataru adalah penyakit metabolik. Cita Rosita Sigit, Dirut RSUD Dr. Sutomo menyebut kecelakaan tidak menjadi masalah utama yang kerap ditangani oleh tim medis Dr. Sutomo saat libur Natal dan Tahun Baru. Namun tren penyakit yang paling sering terjadi adalah penyakit metabolik seperti pneumonia, diabetes, hipertensi. Meski begitu, RSUD Dr. Sutomo memprediksi adanya lonjakan pasien. Tahun ini diperkirakan lonjakan pasien bisa terjadi dengan jumlah harian bisa mencapai 100 hingga 120 pasien. Untuk mendukung kebutuhan medis selama Nataru, rumah sakit milik Pemprov Jatim ini juga menyiapkan masing-masing 6 dokter spesialis pada pagi dan malam hari, termasuk tenaga medis on-call, PPDS, perawat hingga tenaga administrasi dan pemeliharaan sarana. Sesuatu yang menarik kalau kita bicara Nataru gitu kan mesti pikirannya mungkin banyak trauma, kecelakaan dan seterusnya, tapi ternyata itu bukan. Jadi yang terutama malah penyakit-penyakit metabolik. Jadi penyakit-penyakit seperti pneumonia, diabetes, hipertensi dan seterusnya. Kegawat daruratannya kegawat daruratan medik. Ya tetap gawat darurat tapi bukan trauma, bukan karena kecelakaan. Jadi bukan karena pembedahan, tapi tentu kami siap OKA kami siap 6, yang jalan 4, kemudian 1. Saudara, buah widara bekol asal Hutan Baluran Kabupaten Situbondo dipadu daun mint oleh 5 siswa SMA Negeri 5 Surabaya menjadi imunodulator atau obat untuk penderita tuberkulosis atau TBC. Inovasi ini mengantarkan mereka meraih penghargaan medali emas dan Best Project dalam ajang Nalatiko Technology and Science Competition. 5 siswa SMA Negeri 5 Surabaya berhasil membuat fortifikasi kefir dari ekstrak widara bekol dan daun mint sebagai imunomodulator tuberkulosis. Produk ini dinamakan Kefira. Sejumlah bahan tersebut difermentasikan bersama susu kambing etawa. Cara pembuatan ekstrak buah widara bekol dan daun mint dicampur alkohol. Kemudian susu kambing etawa dicampur bibit kefir. Kefir sendiri adalah koloni ragi dan bakteri yang mengandung mikroorganisme probiotik yang dapat memecah laktosa dalam susu. Setelah itu keduanya dicampur jadi satu dengan sedikit campuran ekstra buah widara bekol dan daun mint yang telah direndam alkohol. Adonan ini kemudian ditutup rapat dan disimpan di tempat yang gelap selama 24 jam. Dan selanjutnya bisa dikonsumsi sebagai imunomodulator penderita tuberkulosis. Dari hasil penelitian dan laboratorium kefir yang difortifikasikan oleh buah widara bekol dan daun mint, kaya protein dan karbohidrat yang dapat mendorong peningkatan status gizi penderita TBC. Selain itu, kandungan zat flavonoid dapat membantu dalam aktivitas antioksidan dan antibakteri. Kombinasi zat organik, zat anorganik probiotik, dan senyawa bioaktif membuat formulasi ini berpotensi sebagai imunomodulator untuk meningkatkan efektivitas pengobatan penyakit TBC. Buah widara bekol didapat dari Taman Nasional Baluran.
Buah ini mengandung protein tinggi sehingga cocok untuk imunomodulator. Jadi bidara bekal itu adalah jenis bidara, di mana bidara ini tuh beda dari bidara Arab karena bidara bekal itu dia tanaman endemik dari Taman Nasional Baluran. Di mana dia itu merupakan buah dengan kualitas tinggi karena dia itu bisa hidup di daerah savana. Daerah savana itu daerah yang kering. Jadi misalnya buah yang bisa hidup di daerah kering, dia itu berarti kualitasnya itu bagus. Kandungannya tadi ada karbohidrat tinggi, protein tinggi, gula itu seimbang juga, terus dia juga ada vitamin C, ada flavonoid dan apa. Ide penelitian ini dari rasa keprihatinan atas tingginya penyakit TBC di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat. Indonesia menempati urutan kedua terbesar di dunia untuk kasus TBC. Ada 1.060.000 kasus TBC, 134.000 penderita TBC meninggal per tahun. Diharapkan dengan temuan ini dapat menekan kasus TBC. Mereka sudah mengimplementasikan pembelajaran yang tidak melulu itu hanya notabene di atas buku. Mereka sudah bisa menerapkan pembelajaran yang di mana seseorang itu harus berpikir kritis dan menemukan sesuatu yang berdampak di masyarakat tentunya. Dari ide-ide kecil itu harapannya adalah mereka belajar bagaimana penemuan-penemuan mereka bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitar mereka. Selain telah mendapatkan medali emas dan Best Project dalam ajang Nalatico Technology and Science Competition, hasil penelitian ini telah dipatenkan dan selanjutnya akan dikembangkan lebih lanjut agar bisa diproduksi massal. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Pengurangan banjir dari luapan sungai merupakan salah satu program prioritas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Jawa Timur dalam rangka pengurangan dampak bencana banjir di Jawa Timur. Tercatat terdapat 93 kejadian banjir sepanjang musim hujan tahun 2024 dengan kerugian berupa rusaknya infrastruktur, lahan dan tanaman pertanian, harta benda dan ternak milik masyarakat hingga adanya korban jiwa. Intensitas bencana banjir di Jawa Timur semakin meningkat sebagai dampak perubahan iklim global dan berkurangnya tutupan lahan. Lebih dari separuh wilayah Jatim atau 62 kejadian tersebar di 26 kabupaten kota. Terdampak banjir pada musim hujan periode 1 November hingga 17 Desember tahun 2024. Di antaranya Mojokerto, Blitar, Pasuruan, Ponorogo, Jember, dan Kediri. Untuk mengurangi dampak banjir, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Provinsi Jawa Timur bersama berbagai lembaga dan masyarakat lain melakukan respon cepat atau quick response dalam rangka mempercepat pengurangan debit banjir, memperbaiki tanggul sungai yang jebol, dan melakukan pembersihan sampah dan ranting pohon yang menghambat aliran sungai. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur membangun sistem informasi siaga bencana atau SIBB di Pusdatin Tirta atau Pusat Data dan Informasi Tirta. Saya memantau dari CCTV Jembatan Makassari ada luapan di sana. Boleh diinformasikan lebih detail informasinya, Pak? Daerah Lumbang, Stasiun Panditan, tetap sementara 102 mm di Panditan, di Hulu Rejoso. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur akan mengerahkan petugas dan peralatan setelah memperoleh informasi tentang kondisi banjir dari Kepala UPT PSDA di daerah, serta petugas jaga di Pusdatin Tirta. Pengerahan pompa bergerak, eskavator, backhoe, serta bronjong perbaikan tanggul. Percepatan pengurangan debit banjir, pembersihan sampah, serta perbaikan tanggul merupakan fokus utama penanganan bencana banjir yang dilakukan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Jawa Timur lakukan telusur banyu atau menelusuri sungai dalam rangka mencegah dan tangani banjir di Jatim. Intensitas bencana banjir di Jawa Timur semakin meningkat sebagai dampak perubahan iklim global dan berkurangnya tutupan lahan. Lebih dari separuh wilayah di Jawa Timur atau 62 kejadian tersebar di 26 kabupaten kota terdampak banjir pada musim hujan di periode 1 November hingga 17 Desember tahun 2024.
tempat. Di antaranya terjadi di Mojokerto, Blitar, Pasuruan, Ponorogo, Jember, dan Kediri. Pengurangan banjir luapan sungai merupakan salah satu program prioritas dalam rangka pengurangan dampak bencana di Jawa Timur. Tercatat, terdapat 93 kejadian banjir sepanjang musim hujan tahun 2024. Dengan kerugian berupa rusaknya infrastruktur, lahan dan tanaman pertanian, harta benda dan ternak milik masyarakat hingga adanya korban jiwa. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau Pusda Provinsi Jawa Timur melalui 6 unit pelaksana teknis pengelolaan sumber daya air atau UPT PSDA dan 3 koordinator wilayah berupaya melakukan pencegahan banjir sejak dini melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air pada wilayah sungai atau saluran irigasi sepanjang 1,7 juta meter yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Upaya pencegahan bencana banjir diawali dengan kegiatan pembersihan sampah dan rerumputan pada saluran irigasi atau sungai oleh petugas UPT PSDA wilayah Sungai Sampean Style di Bondowoso, Bondoyudo Baru di Lumajang, Welang Pekalen di Pasuruan, Kepulauan Madura di Pamekasan, Brantas di Kediri, dan Bengawan Solo di Bojonegoro. Peningkatan kualitas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dilakukan melalui kegiatan jambore dan peringatan Hari Sungai, pemberian penghargaan kepada petugas lapangan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perawatan sarana dan prasarana infrastruktur sumber daya air secara periodik dan berkelanjutan. Kampung Batik Okra berdayakan warga lewat batik tulis. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, kehadiran batik okra menjadi sumber ekonomi baru bagi warga Kranggan, Surabaya. Meski usianya belum 2 tahun, batik tulis di Kampung Batik warga Kranggan, Surabaya ini sudah dilirik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Beginilah aktivitas ibu-ibu RW 1 Kranggan Pancasila, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Dengan sangat teliti mereka mencanting batik dengan berbagai motif. Seperti namanya, Kampung Batik Okra juga punya motif batik yang khas. Motif tanaman okra hanya dimiliki oleh kampung batik tersebut. Selain itu, okra yang merupakan bunga asli Afrika juga merupakan akronim atau persamaan penyebutan dari orang Kranggan. Ibu-ibu rumah tangga ini mampu menyelesaikan berbagai produk batik tulis selama 3 hari. Dari kampung wisata Batik Okra menghasilkan berbagai produk batik tulis, yakni kemeja batik, udeng atau penutup kepala, blazer batik, outre batik, dan selendang batik. Tak hanya menunjukkan hasil karya batik oleh warga, kampung wisata ini juga memberikan aktivitas pengalaman membatik. Selain bisa membantu perekonomian warga, juga menjadi destinasi wisata sekitar Kecamatan Bubutan, Surabaya. Para perajin batik tulis yang mayoritas ibu rumah tangga ini awalnya memiliki inisiatif untuk mengajukan pelatihan membatik di kelurahan. Ini lagi mencanting untuk udeng ya, atau ikat kepala dari batik tulis okra. Tulis okra. Motifnya apa ini, Bu? Ini motifnya kita pakai inspirasinya dari bunga okra. Tapi okra sendiri juga singkatan dari orang Kranggan, Surabaya. Ini buat apa, Bu? Baju atau jari atau gimana? Ini untuk ikat kepala. Oh, ikat kepala. Iya, kita namakannya udeng khas Surabaya. Ya. Berapa lama, Bu, membuat ini?
Sebenarnya untuk satu udeng ini untuk 3 hari jadi. Bisa berkembang seperti ini itu berkat dari teman-teman mahasiswa media itu untuk mempromosikan kita. Kita menggunakan pengrajin batik ibu-ibu yang gamis sama pramis itu sekitar 25 ibu-ibu. Itu warga dari RW 1 Pancasila Keranggan, Kelurahan Bubutan dan Kecamatan Bubutan. Untuk pemasaran selama ini kita sudah sampai ke luar negeri. Meski baru berusia 2 tahun didirikan, peminat batik okra ini mulai dari wisatawan domestik juga berasal dari luar negeri. Sedangkan untuk harga dijual mulai dari Rp100.000 hingga jutaan rupiah tergantung motif dan tingkat kerumitan batik. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.